pendengar suara HMM, terima kasih Anda masih bersama kami di 106 FM. Sesaat lagi kita akan simak dan ikuti bersama Serambi Ramadan. Harapan kami, semoga acara ini dapat menambah keilmuan, meningkatkan keimanan, dan menyempurnakan keislaman kita. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Radionya komunitas muslim suara HMM. Disiarkan langsung dari Studio 1 Suara HMM Papua. Mitra pendengar, inilah Serambi Ramadan. Mitra pendengar, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan mulia yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan yang bernilai pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, salah satu bentuk kebaikan yang bisa dilakukan adalah dengan sedekah. Sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan seorang muslim kepada saudaranya dengan dasar ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Insya Allah ini adalah hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Begitu cepat waktu berlalu, seakan kemarin kita menikmati makan sahur dan buka puasa di hari yang pertama. Sekarang sudah hari yang ke-12. Ya, kita berjumpa dalam Serambi Ramadan dan alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu dengan Ustadz Zainal Mustafa. Beliau datang jauh-jauh dari Garut untuk ngobrol dengan kita di sore hari ini di 103,5 Suara HMM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, syukur. Baik ya. Pertama kali ke Tembagapura Ustadz? Alhamdulillah, kalau lewat sering. Lewat di atasnya. Alhamdulillah bisa Ya. bersilaturahmi menginjakan kedua kaki ini ke tanah Papua. Dan luar biasanya lagi, Masya Allah, banyak orang-orang soleh di sini. Bukan Masya banyak, Allah. hampir 100% orang-orang soleh. Dan itu yang cukup mengagetkan Ustadz ya. Iya. Dulu Freeport ini dari luar kan bayangannya seperti apa gitu Masya ya. Allah, ini sudah go internasional itu Freeport. Orang-orang Jawa Barat, orang Jakarta, kalau mengenal Freeport itu kesannya bagaimana? Gitu. Tetapi ya itulah. Ya, salah tapi ketika satu sudah masuk ke sini sudah, wah, berbeda jauh. Luar 100%. biasa. Beda jauh. Ya. Makanya, Masya Allah. Kerasan Ustaz? Apa? Kerasan? Udah cukup kedengaran. Ya, baik, mitra pendengar, kita akan membahas tema tentang zakat, infak, sedekah, solusi masalah umat. Nah, Ustadz, Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis ya, agar kita menjadi pembela kaum miskin. Jadi tidak boleh ada kefakiran dibiarkan ada di mana-mana. Iya. Karena kefakiran hanya akan menyebabkan dekatnya orang dengan kekufuran. Jadi sebenarnya betapa besar perhatian Islam ini pada kaum miskin yang bisa dilihat dari berbagai aturan, terutama yang berkaitan dengan harta. Di antaranya adalah kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi batas nisab. Ustaz, silakan sebagai pembuka Ustaz terkait tema kita di sore hari ini, zakat, infak, sedekah, solusi masalah umat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mubadilina wa la mughayyirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para pemirsa radio Suara HMM 103,5 yang saya hormati dan saya cintai, juga alhamdulillah guru kita tercinta yang senantiasa menemani di sore hari ini dalam acara Serambi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore kali ini menjelang buka puasa kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting, yang paling utama adalah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah titipkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang paling utama, napas masih ada di dalam tubuh kita. Dan alhamdulillah kita semua bisa mengaplikasikannya dalam bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kalau di Garut ada Syahrul Lakukiyah, itu bulan segala laku. Oleh sebab itu dalam konteks kali ini tentang zakat, infak, sedekah, solusi masalah untuk umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah tadi saya bacakan di dalam Al-Qur'an, banyak salah satu kalimat munada ya mengandung kalimat perintah amar oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang-orang beriman, dirikanlah oleh kalian salat dan keluarkan zakat. Nah, di sisi lain, manfaat terbesar dalam mengeluarkan infak, sedekah dan zakat itu sangat luar biasa. Bahkan dulu dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang istilahnya tidak berani dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka konsekuensinya Allah ambil lagi hartanya sampai habis. Dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menjauhkan diri kepada Allah. Di mana ada Sa'labah, di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Di mana Rasulullah ke masjid, Sa'labah hadir. Cuman satu itu Sa'labah keunikannya. Kalau selesai sholat, baginda Rasulullah SAW dan sahabat yang lain beres sholat itu Allahumma antas salam. Kalau Sa'labah itu Allahumma lantas jalan. Jadi langsung pulang, mulih ke rumah. Udah gitu baginda Rasul sering lihat, ditanyalah Sa'labah, Sa'labah, labaik ya Rasul, ente orang Islam? Islam ya Rasul. Yang di Islam itu yang jadi pimpinan siapa? Tuhan ya Rasul. Kamu sehabis sholat langsung pulang ke rumah, kamu tidak suka wirid, zikir dan doa? Senang ya Rasul. Kenapa langsung pulang? Nah begini ya Rasul, kemarin saya mau minta malu. Nah, sekarang kadang ditanya saya berani. Jadi bagaimana? Jadi begini ya Rasulullah, selesai sholat saya langsung pulang, enggak zikir, enggak doa itu, saya punya kain satu-satunya berdua sama istri saya. Masya Allah. Kalau zaman sekarang enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Orang yang paling gak punya itu udah punya selemari, apalagi ibu-ibu. Wah, kalau ibu-ibu segala matching, kalau ke atasnya merah, kerudungnya, bajunya merah, tasnya merah, bibirnya merah, matanya merah, Masya Allah. Jadi begitu Sa'labah. Iya ya Rasul. Jadi ya sekarang kadang ditanya, kemarin mau minta malu. Maksud kamu, doain saya ya Rasul agar saya jadi orang kaya, agar saya jadi orang sukses, agar saya banyak uang. Kalau saya banyak uang, banyak kekayaan, pokoknya beres. Kan biasa orang yang belum sukses begitu ya. Manis tuh. Saya banget itu. Wah, Masya Allah. Bangga kalau guru kita itu sangat luar biasa, Masya Allah. Benar nih? Iya ya Rasul. Kata baginda Rasul, kamu tahu di Islam yang jadi pimpinan siapa? Tuhan ya Rasul. Kamu lihat, saya kaya apa miskin? Miskin. Kenapa pakai? Iya saya kaget ya Rasul. Ya pulang ya, pulang salah. Hari kedua begitu juga. Begitu berjamaah, dia langsung pulang. Sa'labah, ente kenapa itu beres sholat langsung pulang? Aduh begini ya Rasul. Aduh
ini pokoknya doain saja saya ya Rasul. Jadi begini, itu sahabat-sahabat yang lain bukan sekedar sahabat Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan sahabat yang lainnya itu bukan meyakini, sangat yakin dengan doa yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun doanya satu kata, walaupun doanya satu kalimat. Nah, ini salah satu pelajaran buat kita ya, teman-teman, para pendengar radio Suara HMM. Jadi al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ya. Jadi pelajaran sangat penting bahwa ketika kita berdoa, kenapa doa kita belum terkabul? Karena doa kita satu kali. Harus sering ya. Insya Allah doa kita akan terkabul. Nah, setelah itu Salabah minta lagi kepada ya Rasul doain saya supaya jadi orang kaya ya Rasul. Terus kalau saya jadi orang kaya nanti kan saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, kan enak. Habis sholat langsung baca dikir doa sama baginda ya Rasul. Begitu ya? Iya ya Rasulullah. Salabah, baik ya Rasul. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutikuhu. Sedikit kau mampu mengamalkannya lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat membawanya. Oh begitu ya Rasul. Iya, pulang lagi tuh Salabah. Hari ketiga dia enggak nahan itu dengan kefakiran dan kemiskinannya, dan dia takut terhadap apa yang pernah dia Salabah dengar, kadal fakru ayyakuna kufran, boleh jadi kefakiran bisa terjerumus kepada kekufuran. Hari ketiga ketemu lagi sama Rasul. Aduh, ya Rasulullah, lah baik, ada apa Salabah? Doain saya ya Rasul, udah gak nahan. Terus kalau saya kaya tenang beres urusan dah. Sahabat anak traktir, mau ngopi, mau apa aja dah. Pokoknya beres lah tiap urusan zakat biar saya tanggung. Benar ini? Benar ya Rasulullah. Janji. Oke. Akhirnya baginda Rasulullah SAW memberikan doa kepada Salabah. Allahumma rizuk Salabah. Doanya cuma segitu. Ya Allah berikan rezeki kepada Salabah. Salabah mengaminkan. Kemudian dia dikasih domba, kambing. Kalau dulu itu kambing ya, kalau di Jawa Barat domba. Dikasih kambing betina hamil. Itu hamil tuh, kambing. Tapi nggak ada bapaknya. Kambing. Diurus sama Salabah. Satu hari mulai diurus, pas ketika dan Allahu Akbar, Bilal masuk ke masjid. Mulai nih udah seminggu nih mulai beranak tuh si kambingnya, jadi 2, udah jadi 2 jadi 5, jadi 5 jadi 3. Mulai telat ke masjid. Biasanya kalau sebelum qomat Salabah sudah ada, ini qomat udah habis baru datang. Lama kelamaan kambingnya makin banyak. Lama-lama beres qomat, beres sholat baru datang. Lama kelamaan gak nongol ke masjid. Waduh, ini kata baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ini Salabah kemana? Wah sibuk sekarang, kerjanya sampai keluar Freeport. Kerjanya sampai ke sana tuh, ke Australia, ke Amerika, ke Rusia. Oh, gitu ya? Iya, membala kami banyak. Waduh, bahaya nih Salabah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Pinta zakatnya, pinta sedekahnya, pinta jizyahnya kalau zaman dulu. Hanya baginda Rasulullah SAW menemui salah seorang sahabat baginda Rasul, menemui Salabah. Assalamualaikum Salabah. Waalaikumsalam. Ente kemana aja nih, sibuk? Iya bro, aneh sibuk nih. Beli banyak banget nih. Ini kambing. Waduh, hebat ya doa ya Rasulullah. Ini setiap saya gembalain domba kambing itu sehat-sehat, seger-seger, beranak pinak sampai banyak. Oh begitu ya. Ini nih ada tugas dari Rasul. Tugas apa? Aina jizyah. Mahadi sedekah. Mana zakatnya, mana sedekah? Nah, inilah Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau rizki itu ada rizki yang berbentuk nikmat langsung dari Allah, ada yang istijrah. Nah, kemungkinan ini Salabah istijrah. Dikasih semuanya sampai dia lupa. Apa kata Salabah? Lu ngomong apa lo? Enak aja minta zakat sedekah. Emang ada urusan apa Rasul sama saya? Masya Allah. Langsung saya merinding tuh. Udah gitu, jadi kamu nggak mau ngasih sedekah zakatnya, infaknya? Ya enggak lah. Pulang lah itu dalam sebagian riwayat nih. Itu pulang itu salah seorang sahabat dikatakan kepada baginda Rasul, jawaban sebelah bla 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 bla. Ya Rasulullah,
Masya Allah, celaka salah. Ya. Akhirnya sudah kaya raya, kalau sekarang sudah jadi miliarder, udah jadi owner, udah jadi wah, pokoknya udah jadi Ya. provider ini dan sebagainya. Akhirnya jatuh miskin lagi. Nah inilah ketika kita sebagai orang-orang yang beriman, bukan sekadar di lisan, Ya. tetapi kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik bil lisan, bila af'al, bila arkan, terutama dalam urusan titipan amanat yang diberikan Allah berupa harta benda zakat. Baik, Ustaz. Nah, kedudukan zakat, infak, sedekah dalam Islam sendiri itu seperti apa, Ustaz? Kedudukan infak zakat dalam Islam itu ya ibarat ibarat badan dan baju, harus saling melengkapi. Ya. Nah, terutama kalau saya di sini suhunya sangat dingin, ya butuh perlengkapan, yaitu istilahnya baju. Ya. Jadi begini Mas, di Islam itu ada salah satu syarat dan rukun. Nah, sekalipun ini zakat itu bisa digarisbawahi ini. Ya. Jadi rukun Islam itu yang 5 itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu wajib, tidak boleh tidak. Ya. Yang kedua sholat, sesibuk apapun sholat kita wajib. Nah, adapun zakat, puasa, haji, boleh itu digarisbawahi kalau seandainya tidak mampu. Nah, jadi kategori tidak mampu ini, yang kategori miskin itu yang kayak zaman dahulu. Ya. Kalau sekarang tidak ada. Jadi begitu penting infak, sodako, zakat, sekaligus tadfa'ul bala. Kalau kita berdoa dengan sendirinya tidak mampu, kenapa ya Allah doa kita selalu terhalang? Nah, mungkin ada sebagian harta kita yang belum bisa dikeluarkan untuk hak orang lain. Makanya banyak riwayat kisah-kisah yang sangat luar biasa Ya. tentang begitu dahsyat hikmah daripada zakat, infak, dan sedekah. Jadi intinya yang ketiga itu begitu penting dalam kehidupan sebagai hablum minanas. Jadi kita dihadapan Allah nanti itu akan ditanya 2 hal. Yang pertama, apakah kamu beres hablum minanas? Apakah nyawa, kekayaan, jabatan dipakai apa? Itu pasti ada pertanggungjawabannya, termasuk harta. Ya. Nah, yang kedua ya jelas hablum minallah. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz, dan mitra pendengar, saya tunggu Anda di 081233437460. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan zakat, infak, dan sedekah yang menjadi tema di sore hari ini. Dan tentu saja ada sesuatu yang menarik dari panitia yang akan dihadiahkan kepada Anda yang bertanya di 081233437460. Saya ingatkan sekali lagi, tema kita di sore hari ini adalah zakat, infak, sedekah, solusi masalah umat. Ya Ustaz, kalau dirinci lebih lengkap lagi sebenarnya, siapa ini yang berhak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ini? Kadang-kadang kan ada yang begini, Ustaz, saya ini Belum mampu. meskipun kelihatannya kaya begini, utang saya banyak loh, saya bangkrut atau seperti apa, sehingga saya sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi realitanya sebenarnya banyak yang tidak mengaku sekarang. Iya. Jadi ketika diberi zakat, meskipun kaya raya, kelihatan kaya raya dan utangnya banyak, tapi dia menolak Untuk dizakati. dizakati dikasih. Oke. Jadi siapa sebenarnya yang berhak mengeluarkan zakat? Yang berhak mengeluarkan zakat kalau dalam bahasa balagos ilmu mantek itu min syagil umum, ya, bahasanya umum. Contoh kecilnya saja, kalau kita punya uang 1.000 aja sebenarnya sudah ada haknya buat orang lain. Ya. 100.000, 1 juta dan sebagainya. Kalau kita mau mengambil secara filosofi salafiyah, secara apa istilahnya waro, ya, biarpun orang punya utang, biarpun utangnya banyak, ketika kan yang namanya kerja usaha itu kadang ada rugi ada untung. Ya. Ketika mendapatkan keuntungan, kalau mau benar-benar bersih, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Jadi mampu di sini bukan berarti saya kan punya utang, saya kan gajinya belum besar, saya kan tani kadang-kadang rugi, kadang-kadang pas-pasan. Tetap setiap orang yang mendapatkan rezeki dari Allah
baik wasilahnya bekerja, berdagang, wira swasta, bisnis, jadi marketing dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan rezeki wajib untuk mengeluarkan zakat. Adapun zakat yang dikeluarkan tergantung kerja apa yang dia lakukannya begitu. Sebab ada zakat tijarah, zakat dagangan, zakat mal dan sebagainya itu sistemnya beda. Lalu kenapa orang enggan menerima? Ada orang enggan menerima zakat ya? Banyak apa istilahnya? Ya, gengsi. Ustaz. Oh, gengsi. Jadi istilahnya begini, orang yang menerima zakat itu kan identik dengan orang miskin. Iya. Ya, padahal yang pengusaha-pengusaha yang bangkrut itu di luar sana sebenarnya banyak dan mereka juga berhak untuk menerima zakat kan? Iya, berhak. Ya. Nah itu mereka menolak, Ustaz. Menolak. Nah, bagaimana? Sebenarnya ya itulah karena ego ya. Mungkin kayak malu nih aneh gue dikasih sama orang. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang punya hutang banyak, kemudian apalagi kita sebagai teman tahu tuh, kita punya teman-teman linknya ini usahanya bangkrut, apalagi 2 tahun tuh menghadapi the corona tuh, sampai wah karyawan dibubarin, aset dari 3 tinggal 1, dikasih zakat, udahlah jangan gengsi, terima aja. Ketika kalau sudah diterima, ini sebenarnya sih saya ini nggak biasa loh nerima zakat, dikasih orang, kasihkan lagi. Kan di sana di lingkungan orang-orang tersebut ada takmir masjid, ada fisabilillah, ada anak yatim. Ya kalau dia nggak mau, ya kasihkan lagi sama orang. Itu tidak boleh, Ustaz ya? Ya boleh. Jadi misalnya begini, saya mendapatkan zakat ya, saya yang merasa tidak nyaman lah dengan itu. Kemudian saya kasihkan lagi kepada yang berhak, itu boleh ya? Lebih bagus, bagi-bagi pahala. Ya. Seorang muzaki dapat pahala, yang nerima juga idkholu surur, enggak ngapain mesti zakat ke saya orang mampu. Jadi jaga perasaan, memberikan kebahagiaan kepada yang memberikan, kita terima, nah kita kasihkan lagi. Jadi itu isinya jadi pahalanya itu muter. Masa bagus, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya Ustaz, ya kita jeda sejenak ini, sudah ada yang menelpon. Assalamualaikum. Ya, dengan mau tanya ya, oke, silakan. tanya kan mu'alaf itu kan salah satu 8 golongan asnaf yang bisa terima zakat. Ya. Dan kalau misalkan mu'alafnya ini orang kaya tuh apakah dia tetap masuk 8 asnaf? Yang pertama, yang kedua, nah, sekarang itu kan ada yang gorimin yang kalau misalnya yang punya banyak utang itu juga bisa dikasih zakat. Ini ada kriteria khusus kah utang yang kayak gimana, orang yang berutang seperti apa yang bisa diterima zakat? Ya. Baik. Teman-teman Ustaz, pertanyaan sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi, yang pertama pertanyaannya mu'alaf ya. Kemudian yang kedua nanti masalah orang yang punya utang, Ustaz. Yang mu'alaf dulu, Ustaz. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Dari Bapak siapa ya barusan? Mas Ferdi. Mas Ferdi, salam silaturahmi dari saya ya. Semoga sehat selalu, berkah umur, panjang usia, dan senantiasa selamat dunia dan akhirat. Jadi pertanyaan sangat luar biasa. Salah satu kategori yang berhak mendapatkan zakat itu adalah mu'alaf. Bagaimana kalau mu'alafnya kayak miliarder? Nah, kita mengambil salah satu qawaid ushul fikih, al aslu qawiyun wal far'u la yaqwa quwwatal asl. Asal itu yang menjadi pokok. Pokoknya yang namanya kewajiban yang menerima zakat adalah mu'alaf. Itu kan mu'alafnya miliarder, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi kepada yang tadi misalnya, nih bos, dulu kan ente tuh bukan siapa-siapa kita, teman bisnis kita. Sekarang kan udah teman seakidah. Terus bagaimana? Nah, jadi di aneh nih di Islam tuh ada bagian untuk ente. Maksudnya bagian apa? Buat mu'alaf orang yang baru masuk Islam dapat zakat nih. Bagaimana nih? Ini mau dikasih mau ente. Kalau kata dia, wah udah hebat juga ya Islam. Maksudnya begitu. Jadi diajak dulu di diplomasi. Kalau dia pun menerima, udah saya terima, bagus. Kalau umpamanya tadi, udahlah, nih terima dulu nih, saya terima ya, makasih ya. Ini teman-teman Islam hebat banget. Udah kasih lagi sama orang lain. Saya titip pada siapa gitu ya. Lalu jangan begini, nah titip sama siapa? Oh iya, titip sama saya aja. Aduh, subhanallah. Yang kedua, ya orang yang berhak menerima zakat seperti utangnya utang yang mana? Ya, nah, yang justru yang jumlahnya kira-kira
kalau di zaman sekarang ini kira-kira seberapa Ustaz? Nah, Gampangnya begitu. sebenarnya kalau jadi dilihat dulu, nanti kan kalau istilahnya kita membagikan zakat, biar makmurkanlah, berikanlah kepada di sekeliling kita. Kalau lebih bisa dilempar Ya. keluar daerah, keluar desa, luar kecamatan, seperti itu. Jadi kita lihat dulu. Kalau kita bisa membaca psikologis warga sekitar yang berhak menerima zakat, Ya. kemudian muncul nanti dari panitia itu, begini Pak, itu kan tetangga saya itu kan dulunya kan kontraktor, ya terus sekarang bangkrut. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita kasihan tuh, bininya sakit, utangnya numpuk, nah itu bisa. Tapi umpamanya itu sih sekarang nganggur. Loh, kenapa nganggur? Ya, lu kan kaya dia. Ya sih, gara-gara bisnis aba-aba itu. Oke. Jadi bangkrut nih Bu. Dia gini kasih nggak? Ya gimana itu keputusan? Gitu. Ya. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Ya, jadi ukuran utang yang orang yang menerima zakat ini fleksibel sebenarnya. Fleksibel sebenarnya. Iya. Oke. Kadang-kadang kalau saya punya teman tuh loh Mas, luar biasa. Dia itu mau buka usaha, enggak punya modal. Ya. Dia minjem. Otomatis kan yang namanya minjem Utang juga. punya utang juga. Itu hebatnya. Dia tarik, udah diterima uang 500 juta. Nah, kemudian dia keluarkan zakatnya. Saya seterusnya saya udah tahu. Ustaz, tahu nggak kenapa saya keluar zakat? Ya tahu lah. Kenapa? Itu kan hak ente. Bagus. Kalau buat usaha, biar lancar usahanya, nggak full bala. Karena kalau orang yang bertanya, itu kan kita kan uangnya minjem, ya kan minjem kalau udah diterima jadi milik kita. Ya. Nah, urusan masalah mengeluarkan yang punya utang itu ya fleksibel lah, bisa. Bagaimana kondisinya? Iya, kalau nanti dipukul rata punya utang, kredit itu juga utang kan? Iya. Jadi orang yang punya rumah pertama, kredit lagi rumah kedua, kredit mobil ya kan? Iya. Nah, itu tidak berhak ya. Tidak berhak. Oke. Jadi kita lihat dulu bagaimana orang-orangnya Ya. dulu. Oke, baik, terima kasih Ustaz dan Ya. mitra pendengar silahkan di 081233437460 sampaikan pertanyaan Anda. Nanti ada hadiah spesial ya, satu orang lagi yang punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan di sore hari ini. Jadi satu pertanyaan, kemudian satu kuis ya. Nanti kuisnya akan saya sampaikan. Oh, sekarang sudah tepat jam 5 sore. Jadi ini sekarang saatnya kuis ya, Ustaz. Ya. Jadi siapa yang menjawab ada voucher Rp100.000 untuk Anda. Pertanyaannya adalah siapa nama sahabat yang selesai sholat langsung pulang karena hanya punya satu baju dan bajunya dipakai bergantian dengan istrinya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustadz Zainal Mustafa. Kalau Anda menyimak dari awal pasti bisa menjawab. Iya, betul. Nah, oke. Ini kita tunggu Ustadz yang menjawab pertanyaan sambil menunggu. Jadi sekarang ini ada fenomena menarik Ustadz. Iya. Jadi orang membayar zakat, infak juga sedekah ini kadang-kadang kan karena memang tempatnya dia bekerja di sebuah tempat yang sulit mungkin ya. Ini atau lebih senang kemudahan ini membayar secara online Ustaz. Iya. Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz kalau seperti itu? Sebenarnya ini Masya Allah ya 50-50 sejenis kita jual beli ya. Jual beli harus ada akad kedua belah pihak dan itu pun harus saling bertatapan. Umpamanya, Bu, berapa ini kasur? 3 juta Pak. Udah beli. Saya terima barangnya dan saya kasih uangnya. Ya. Sah, udah dia. Nah, bagaimana menyikapi tentang seperti ada yang jualan online, ada juga yang sekarang zakat online. Sebenarnya ya, tapi kalau kita mengambil kias daripada sebagian kaul para salafus saleh, nanti saya tidak bisa memberikan statement secara langsung mutlak, ya kan? Tapi saya berdasarkan dasar hukum yang qat'i, yang otentik. Sebenarnya kalau umpamanya kita memberikan zakat, akadnya dulu sebelumnya. Umpamanya gini nih, saya tinggal di Amerika. Nah, sebelum berangkat, akad dulu nih sama teman. Ente kan jadi sebagai panitia zakat nih, nyakad dulu nih. Nanti saya mau bayar zakat. Oke. Nah, nanti Saya bayar 15 hari lagi. Nanti bayar transferin tuh. Ya. Seharusnya begitu. Jadi
ketemu dulunya. Lalu bagaimana kalau tidak ketemu langsung? Oh, ini saya mau bayar zakat, soalnya kan saya sibuk kerja. Udah, ya udah, nanti ya mungkin bisa ijab kabulnya via video call lah. Seperti itu. Memang sih sedikit sulit juga ini untuk menjelaskan di situasi serba modern seperti ini. Seperti modern. Kadang-kadang kita ini pengennya segala sesuatu kan praktis, Ustaz. Instan. Iya. Jadi enak di kamar aja lah, ini kita bayar ini, termasuk bayar zakat itu. Iya. Kalau sedekah nggak ada masalah ya. Iya, betul. Kalau jadi ada zakat, ada sedekah, ada infak, beda itu. Iya. Kalau umpamanya infak sedekah kan itu katanya nanti ada pembebasan buat majelis taklim tuh. Oh iya, nih aneh kirim nih, tapi jangan bilang siapa-siapa, sedekah nih, itu enak. Makasih. Itu kan yang kalau zakat, apalagi seperti zakat fitrah. Ini salah satu zakat fitrah berupa beras ya. Rata-rata itu publik belum tahu yang sebenarnya. Jadi seharusnya itu kita bawa beras itu ke panitia berhadapan. Jadi ada ijab kabulnya. Iya, betul. Kadang-kadang begini, Ustaz, nih aneh nih ngirim zakat fitrah setruk. Dari siapa? Keluarga saya tuh se-RW umpamanya. Udah pulang lagi. Seharusnya ada berhadapan, membaca doanya. Ya. Begitupun dengan zakat fitrah yang tadi, yang berupa uang. Seharusnya. Tetapi ya untuk istilahnya memudahkan, mungkin Allah lebih tahu kan, bukan kita melanggar kode etik. Ya susah kan? Kita mau bayar zakat umpamanya kita tinggal di negeri Rusia. Orang di sekeliling perkampungan yang kita tinggali nggak ada orang Islam. Nggak ada panitianya umpamanya. Ya tiba-tiba kita ditugaskan bukan di minoritas yang cuman kita aja orang Islam. Waduh bagaimana nih? Nah itu kan darurat. Bisa dikiaskan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi idealnya memang kalau membayar zakat itu bertemu langsung ya. Bertemu langsung. Istilahnya ya panitia atau petugas. Jadi ya minimal maaf saya potong kali. Ya minimal kita nyuruhlah siapa-siapa akad itu bisa. Ini saya nitip nih zakat. Tolong kasihin. Tolong kasihin bisa. Bisa. Iya, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu memang sudah lama sih. Mungkin ya 10 tahun lebih ya, tapi masih ingat dalam benak saya bagaimana sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Iya. Di salah satu wilayah di Jawa Timur itu orang berbondong-bondong datang ke salah satu rumah seorang pengusaha karena ingin membayar zakat itu dalam bentuk beras ya. Iya. Dan itu langsung diserahkan kepada mereka yang datang ke rumah itu sehingga menimbulkan kurban. Masya Allah. Dan cara-cara seperti ini sebenarnya kan masih dianut banyak orang. Iya. Entah itu karena memang ada rasa kepuasan, betul. lah, memberi langsung kepada orang yang bayar, atau mungkin menurut saya lebih bahayanya begini, bisa-bisa ini riak nih gitu. Iya. Tapi semoga saja tidak. Amin. Bagaimana Ustadz kalau kita ini terlalu memaksakan diri membayar zakat dalam jumlah yang banyak, misalnya 1 truk gitu ya beras itu langsung kepada orang-orang, kepada yang berhak lah. Berhak. Ya, oke. Efektifnya bagaimana begitu? Jadi begini, ya memang kalau lihat psikologis orang itu wataknya beda-beda. Beda-beda. Ada yang mau ngasih secara langsung, biar pede, biar nyaman, biar kelihatan mustahiknya. Ada yang juga nggak mau ribet, kita titipkan saja kepada panitia. Ya sebenarnya kalau masalah itu sih nggak apa-apa menurut saya. Cuman ini sistemnya, tata cara pembagiannya harus rapi. Jangan nggak ada undang-undang dibagikan sampai berdesak-desakan sampai timbul korban. Ya, bagaimana dibikinlah sistem umpamanya ini kita mau ngasih, taruhlah di kampung tuh 500 orang, mau langsung dikasih sama kita. Coba umpamanya 1 hari kita undang 100 orang dulu, didata, ya kan? Didata, kita bikin manajemen panitia, gitu. Kali ini kan yang kasus yang di media itu saya lihat begitu ngantri, nggak ada panitia, cuma hansip doang kan? Dikasih ya kewalahan. Nah, lalu bagaimana? Apakah termasuk riya? Nah, masalah riya itu urusannya dengan hati kita, dengan urusan Allah. Yang namanya riya itu dipandang orang lain. Ya kalau yang namanya dipandang, kita berangkat ke masjid kepandang orang lain kan. Nah, jadi itu urusan
pribadi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak efektif sebenarnya. Masalah pembagian zakat secara universal ke publik dengan skala banyak tanpa didukung dengan manajemen kepanitiaan yang lengkap. Ya. Jadi bagus juga nggak apa-apa, cuman lihat dulu situasi kondisi, Lihat jumlahnya, tempatnya. Oh, kita nih saya mau langsung Pak Ustadz, ya boleh. Di mana? Di kampung saya. Berapa orang? Paling 10 orang. Ya udah enak kan? Ini mau ngasih tempatnya di gang sempit, ratusan orang. Waduh, udah. Jadi mungkin begini Ustadz ya, kalau ada beberapa RT gitu, RT 1 hari Selasa, begitu. RT 2 hari Rebo. Betul, Gitu. begitu. Itu insya Allah efektif, aman. Ya. Ya apalah, ya jangan masa kita nitipin sesuatu ke panitia. Panitia juga kan amanah, ya kan? Mungkin nanti disalurkan. Kalau kita nggak mau ribet, kita kasih, tolong dong saya mau pengen lihat bener-bener diterimanya oleh yang berhaknya. Insya Allah Bu, nanti saya bikin panitia, udah bisa begitu juga. Ya baik, terima kasih Ustadz dan obrolan yang sangat menarik di sore hari ini dengan tema zakat, infak dan sedekah, solusi masalah umat. Memang ada sebuah cerita menarik mitra pendengar yang mungkin juga sering Anda nikmati, bagaimana kehebatan dan tawaduknya salah satu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang mampu mengelola zakat bersama ya katakanlah anak buahnya lah, aparatnya itu, sehingga pada satu titik itu tidak ada seseorang yang mau menerima zakat, padahal pada waktu itu dananya, barangnya itu sudah luar biasa banyaknya, sehingga Khalifah Umar tidak sanggup untuk melihat itu. Jadi setiap orang yang didatangi, saya tidak berhak menerima itu karena saya istilahnya sudah cukup lah harta saya, berikan pada yang lain. Padahal yang lain juga menjawab seperti itu. Nah akhirnya anak-anak muda dinikahkan. Ketika diberi pun mereka tidak mau karena ternyata sudah punya harta. Subhanallah. Nah itu adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa dan itu menjadi ikon sebenarnya bagi kita, bahwa bagi dunia Islam, bahwa ketika zakat itu dikelola dengan baik, kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka semuanya akan sejahtera. Betul. Ya, persoalannya kan tidak seperti itu. Iya. Potensi zakat di Indonesia ini ternyata sebenarnya sangat besar. Sangat besar. Tapi mengapa masih kok masih sedikit yang sadar, Ustaz? Ini terbukti dengan pembayaran zakat ini. Zakat ini masih minim, katakanlah begitu. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustaz? Ya, ini dah subhanallah ya. Jadi masalahnya itu karena orang belum yakin terhadap apa hikmah dibalik harta yang dikeluarkan. Nah, apakah orang tersebut harus berlevel orang berilmu? Enggak juga. Kalau orang sudah punya keyakinan tersendiri, al ilmu yazidu bin infaqi wal malu yanqusu bihi. Ilmu dikasih sama orang lain akan bertambah. Kalau harta dikasih sama orang lain bakal berkurang. Ya. Berkurang tersebut kalau orang tersebut tidak punya keyakinan tentang bagaimana dahsyatnya pahala infak dan sedekah, terutama zakat. Sedangkan kalau kita memberikan satu ganti dengan 10, 100, 1000 bahkan sejuta. Nah, jadi ini masih minimnya kesadaran publik tentang kehebatan dalam masalah urusan zakat, infak dan sedekah. Ya, mungkinlah ini butuh manajemen khusus dari setiap wilayah. Kalau saya salut nih, kalau umpamanya di Indonesia sistemnya, terus undang-undangnya, kedisiplinannya seperti di sini, itu masalah nggak bakal ada yang miskin, bener kan? Masalah. Iya, saya melihat fenomena di suatu kampung, Pak Ustadz, alhamdulillah ini kolam udah punya masjid. Maksudnya ya boleh warga ngambil, kalau ada acara besar kita ambil barang-barang. Oh, ini juga Pak Ustadz, ini bangunan ini punya masjid juga. Ini jadi bagaimana? Nah, itu kesadaran orang setiap bulan itu sudah menjadi kewajiban memberikan zakatnya, hasil bumi, hasil tanaman, hasil usaha dimasukkan ke badan amil zakat panitia DKM tersebut. Akhirnya berkembang, masya Allah, ada Alfamart khusus. Ya. Memang hebat. Ya, sesuatu yang besar itu biasanya memang harus diaplikasikan dalam bentuk yang paling kecil dulu, iya. Supaya bisa berkembang dan kita bisa tahu persis sebenarnya perilaku seperti apa yang harus dikembangkan dari kecil itu menjadi
sesuatu yang besar. Baik, terima kasih Ustaz. Dan yang ingin menjawab pertanyaan silahkan. Tadi pertanyaannya adalah ada sebuah cerita yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal Mustafa tadi. Ada salah satu sahabat yang selesai sholat itu langsung pulang karena hanya punya satu baju, dan bajunya dipakai bergantian dengan sang istri. Sahabat tadi mempunyai banyak kambing, akhirnya menjadi kaya dan lupa untuk melakukan ibadahnya. Silakan mitra pendengar di 0812 3343 7460. Anda masih menyimak Serambi Ramadan bersama saya Sabtono Sumarsono dan Ustaz Zainal Mustafa. Tadi kita sudah cerita tentang potensi zakat yang boleh dikatakan tidak tercapai, Ustaz, ya, di mana di tanah air kita ini. Apa sebenarnya tindakan yang bisa dilakukan pada pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, Ustaz? Sebenarnya inilah pentingnya seorang birokrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan sepenuhnya, yang memiliki kebijakan mutlak. Satu kali bicara, umpamanya kata orang kampung, satu kali batuk orang pada diam, satu kali bicara langsung dituruti. Nah, ini seharusnya salah satu kewajiban birokrasi kepemerintahan yang bersangkutan dengan urusan badan amil zakat. Ya mungkin dari kementerian yang di atas yang mengelola khusus untuk jalur zakat ini, bikin perundang-undangan, baik perda, perundang-undangan daerah, dibikin khusus aturan. Tapi jangan begini juga nih, bingung nih di kita tuh. Udah bikin aturan kepada setiap orang yang berhak mengeluarkan zakat, dipotongannya untuk kemajuan umat. Udah terkumpul dananya kemana lagi? Bingung gitu. Masya Allah. Sebenarnya yang paling berperan penting untuk supaya kemajuan perekonomian umat itu, ya itu yang orang yang punya kebijakan. Contoh gini, kewajiban orang untuk menghentikan tempat yang bisa istilahnya kegaduhan untuk publik, bisa membawa dampak yang negatif untuk generasi muda. Kalau para kiai, para ustadz kan saudara-saudara tuh, wah lama tuh. Tapi kalau birokrasi pemerintahan bikin perundang-undangan, pokoknya habis maghrib anak-anak muda gak boleh keluar. Yang keluar tangkap Satpol PP, masuk penjara, udah beres, kan enak, gak usah ceramah. Begitu pun zakat, begitu. Cuman, nah disinilah kalau ini sudah terbentuk, tolonglah itu panitia-panitia yang dibikin undang-undang dari atas, setiap orang yang berhak mengeluarkan zakat udah mengeluarin, tiba-tiba nggak dikeluarin juga. Masya Allah. Jadi memang idealnya ketika dananya itu sudah terkumpul ditunjukkan kepada publik, Ustaz, ya. Nah iya betul. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Oh iya, saya teringat. Nah termasuk begini, Mas. Jadi begini ya. Ya. Bagaimana publik bisa supaya percaya dengan amanah yang dibikin aturan, kemudian publik ya oke lah melakukan istilahnya mengerjakan perintah itu. Nah untuk tidak terjadi kecemburuan sosial, ya dikatakanlah minimal 1 bulan sekali. Itu kan harus di-manage seperti itu. Ya, oke. Ustadz, kalau misalnya ya sekarang ini karena berkembangnya zaman era yang berbeda ini, terkait pinjam meminjam uang ini kadang-kadang kan gampang sekali. Iya. Jadi ada salah satu sahabat misalnya ya, karena dia seorang pengusaha, saya juga seorang pengusaha. Mas, saya pinjam uangnya dong. Untuk apa sih? Untuk nambah modal, bisa pengen lebih berkembang begini-begini. Dan itu jumlahnya besar. Jadi katakanlah beberapa ratus juta. Iya. Nah, apakah itu juga wajib dizakati, Ustaz? Karena padahal harta itu kan belum tahu kapan dikembalikan. Ya iya. Nah, bagaimana Ustaz ini? Apakah wajib dizakati? Wajib. Yang minjem tuh, ya wajib. Oke. Kalau yang dipinjemin? Yang dipinjemin, saya misalnya, uang saya dipinjem 500 juta katakanlah. Yang 500 juta tadi wajib dizakati. Wajib. Ya? Wajib juga. Berarti 2 orang dong? Ya iyalah. Oke. Yang minjem sama yang minjem, yang saya dipinjam. Oke. Jadi apa keuntungannya? Nah itu kalau ini semua orang sadar terhadap keuntungan dan kedahsyatan kemaslahatan untuk kemajuan umat, semua orang seperti itu insya Allah bakal berkembang. Kenapa?
ini yang minjem kok kan saya nggak punya uang minjem, kok kenapa harus mesti mengeluarin? Nah, satu hikmahnya nih pemirsa, yang pertama untuk membersihkan harta tersebut, yang kedua itu dapur bala, tolak bala, dipakai usahanya lancar, usahanya badan kita sehat, dan sekaligus ada dorongan magnet yang paling kencang itu dari orang yang menerima. Kita nih ya, masa kalau ngasih sedekah nih sama orang yang benar-benar kurang mampu, kasih beras, kasih uang, itu doanya masya Allah, nah itu tidak terhalang oleh langit, langsung tembus. Ya, harusnya ya kalau melihat fenomena di sekarangnya susah sih sebenarnya, macam-macam karakter orang itu beda-beda. Ngapain lu gue harus ngeluarin zakat? Memang gue mampu, itu juga ada penjemaah lu umpamanya. Ya bagaimana kesadaran orang yang solid itu ya merubah mindset orang itu, berubah dari yang tidak mau jadi mau, itu yang paling sulit. Oke. Ya kalau misalnya tambah ya saja, baik tambah garam atau tambah ikan itu seperti apa Ustaz nanti itu zakatnya itu? Nanti begini, kalau seperti tambah kita lihat dulu kronologisnya. Kita bikin tambah itu apakah modal uang bukan buat minjem, apakah modal pribadi, apa modal minjem dari mertua, apa dari minjem dari bini muda, umpamanya. Nah, nanti dihitungnya dari skema tersebut, umpamanya modal 1 juta buat minjem, dikembangin. Terus kita hitung ini sampai bisa dipanen itu durasi berapa bulan. Dari sekian bulan itu kita ngeluarin modal, di luar modal minjem itu berapa. Terus kalau kita dipanen dapatnya berapa. Ya kalau pas-pasan apa yang mau dikeluarin ya. Kalau ada lebihnya, nah itu dipotong dulu modalnya berapa, ya kan. Nah, terus lihat dulu apakah pribadi dia itu. Jadi begini ya, subhanallah, orang itu macam-macam kalau saya lihat. Orang yang bikin tambah ikan, tambah garam, kadang-kadang pas dia di penghasilan, waduh bu, ini modal kita berapa? 2 juta, waduh 2 juta, ini untungnya 300. Ini Pak, itu kan tiap hari ke warung beli rokok, nggak ngutang dulu. Udah gak apa-apa, ini bayar dulu ke warung, ini sedekah ini yang 100. Ada juga yang begitu, ada yang juga yang nggak mau lari. Iya. Macam-macam. Ini uang lelahnya belum ada. Wah, dihitung tuh. Kalau orang dermawan itu biarpun ya orang sederhana begitu. Ya, waduh, ini untungnya segini. Iya pas segitu. Kita kan ibu ikut kerja, anak-anak nggak dihitung, udahlah, nggak apa-apa. Kita kan ibadah. Udah nih kasih ini sama tetangga tuh yang kurang mampu. Kadang-kadang orang begitu. Ya. Kadang-kadang yang hitung-hitungnya begitu. Ngapain dikasih, rugi buat kerja kita, buat masalah. Ya, terkait dengan zakat ini ada sebuah kisah yang menarik juga Ustaz. Ini saya pernah liputan ke sana karena basic saya memang jurnalis. Jadi di salah satu wilayah di Malang Selatan itu ada zakat pertanian Ustaz. Dan zakat itu dikelola dengan baik. Wilayah yang sangat terpencil, yang dulu terisolir, itu mereka mampu membangun jalan sendiri, jalan tembus itu menuju ke kota yang jaraknya sekitar 8 km kalau tidak salah. Jalan tembus itu beraspal mulus. Kemudian desa itu bisa membangun listrik mandiri melalui tenaga air, dan banyak sekali fasilitas yang bisa mereka bangun itu. Subhanallah. Karena zakat pertanian itu. Jadi tidak banyak sih sebenarnya. Jadi hasilnya itu dikumpulkan dalam sebuah kotak yang setiap malam itu diambil oleh petugas itu. Jadi satu cangkir itu, cangkir kecil itu. Kemudian itu dijual nanti berasnya itu. Digunakan oleh para desa itu untuk membangun desa. Ini sekarang sudah menjadi percontohan nasional, bahkan internasional. Menjadi desa yang sangat maju. Alhamdulillah. Ya, dan yang dulu menjadi desa terpencil miskin sekarang sudah menjadi luar biasa karena zakat itu dikelola dengan baik. Oke Ustadz, kita sudah sampai di ujung perjalanan kita di sore hari ini. Silakan Ustadz sebagai penutup. Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi bahwa apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, kita tidak usah ragu sebenarnya bahwa zakat ini termasuk infak juga sedekah adalah potensi umat yang
sangat besar sebagai salah satu solusi masalah kemiskinan di tempat kita yang ya ekonominya tidak semuanya sama, Ustaz. Iya, iya. Silakan, Ustaz. Ya, para pemirsa Radio Suara HMM dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini bahwa yang namanya zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena tujuan kita min dari dunia illa dari akhirat. Kenapa doa kita terhalang? Kenapa doa kita jarang terkabul? Kenapa doa kita tidak setajam samurai yang ada di Jepang? Mungkin ya makanan yang kita makan ada hak orang lain, kemudian pakaian atau milik yang harta benda yang kita miliki ada hak orang-orang tertentu. Oleh sebab itu penting buat kita untuk berbuat kebaikan. Hablum minan nas, insya Allah hablum minan nasnya baik, nanti hablum minallah akan juga baik. Mudah-mudahan para pemirsa Suara HMM dimanapun berada, yang berada di Papua ini, di Tembagapura dan di seluruh Freeport, terutama internasional, mungkin karena ini sudah masuk ranah secara publik luas. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan siaran ini kita semua senantiasa sadar diri, introspeksi diri, dan peka terhadap orang-orang yang berhak menerima pemberian dari orang-orang yang sudah mampu. Ya. Mungkin segitu aja. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di sore hari ini di studio Suara HMM 103,5. Masih banyak waktu kita untuk ngobrol. Iya. Nggak berasa ya. Padahal ini nggak ada kopi toh. Kalau sebelum kopi nggak berasa 3 jam. Iya, jadi nanti setelah berbuka puasa dan sholat tarawih kita lanjutkan obrolan kita, Ustaz. Iya. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Sama-sama. Mitra pendengar, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Mustafa tadi, jelas sudah bahwa dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat sebenarnya zakat, infak, dan sedekah itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu menggalang jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan kaum muslimin. Karena pada saat yang sama kita merapatkan dan mendekatkan jarak serta kesenjangan sosial ekonomi, dan masyarakat bahkan bisa menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, juga kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Terima kasih mitra pendengar telah menyimak Serambi Ramadan di hari ini, hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Anda menikmati tema zakat, infak, dan sedekah solusi masalah umat. Esok kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Saya Sabtono Sumarsono mengucapkan banyak terima kasih. Saatnya pamit undur. Fastaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.